Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nur Aditya, NPM 1940301062, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari kadar air agregat. Kadar air agregat adalah besarnya perbandingan antara berat air yang dikandung agregat dengan agregat dalam keadaan kering, yang dimana dinyatakan dalam persen. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ratna Kumalastari, NPM 1940301075. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis agregat. Jadi jenis-jenis agregat itu terbagi menjadi dua, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Jadi agregat kasar itu biasa juga disebut kerikil sebagai hasil desintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dengan butirannya berukuran antara 4,7 sampai 150 mm. Jenis agregat kasar yang umum yaitu batu pecah alami. Jadi bahan ini didapat dari cadas atau batu pecah alami yang digali. Yang kedua itu ada kerikil alami, batuan yang diperoleh dari penghancuran batuan induk secara alamiah. Dan ada agregat kasar buatan. Jadi karena keterbatasan persediaan kerikil alam, maka untuk memenuhi kebutuhan kerikil biasanya ditempuh dengan cara pemecahan atau penghancuran batuan. Jadi keuntungan dari kerikil jenis ini yaitu bisa menghasilkan beton yang berkekuatan tinggi, tahan panas, dan tahan api. Selanjutnya ada agregat untuk pelindung nuklir dan berbobot berat. Jadi agregat kasar yang diklasifikasi di sini misalnya baja pecah, barit, magnetit, dan limonit. Selanjutnya ada agregat halus. Agregat halus adalah hasil desintegrasi alami dari batuan-batuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh alat pemecah batu. Jadi agregat ini berukuran 0,063 sampai 4,76 mm yang meliputi pasir kasar dan pasir halus. Jenis agregat halus yang umum ada pasir kali. Jadi pasir ini tersusun dari bahan yang sama seperti batu kali. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran butirnya, di mana pasir adalah fragmen-fragmen batuan yang berukuran 0,016 sampai 2 mm. Jika ukurannya kurang dari 0,016 maka dinamakan lanau, dan demikian pula dengan pasir halus dan pasir kasar. Pasir kali ini baik digunakan untuk campuran beton maupun untuk pekerjaan urugan. Selanjutnya ada pasir kuarsa putih. Jadi pasir ini dikenal sebagai batu sedimen yang terbentuk dari pelapukan batuan kuarsa dan batuan-batuan lain yang mengandung kristal-kristal kuarsa. Selanjutnya ada pasir kuarsa hitam. Biasa digunakan untuk bahan bangunan. Pasir ini juga terdiri dari kristal silika. Jadi kegunaan dari pasir ini adalah untuk adukan beton dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fitriananda, NPM saya 73. Saya dari kelompok 6 yang membahas tentang kadar air agregat. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik agregat kasar dalam pengujian kadar air agregat. Yang pertama ada bentuk butir dan keadaan permukaan. Bentuknya bulat dan permukaannya licin, kasar, berkristal, berpori, tidak beraturan, bersudut tajam, dan permukaannya kasar, pipi terakhir memanjang, panjangnya lebih besar 3 kali dari lebarnya. Yang kedua ada kekuatan agregat. Pada umumnya, kekuatan agregat tergantung dari jenis agregat, susunan mineral, dan struktur butir. Pengujian kekuatan agregat kasar antara lain ada dari British Standard, nilai hancur, pukulan, dan 10%. Yang kedua ada Amerika Standard, yaitu pengujian geseran dan ketahanan dengan bejana, LA dengan PB71, yaitu bejana tekanan redulus. Yang ketiga ada berat jenis agregat.
Berat jenis adalah hal mutlak, yaitu perbandingan antara suatu benda dengan berat air murni pada volume dan suhu yang sama di mana volume benda tidak termasuk pori-pori di dalamnya. Yang keempat, ada pori-pori agregat. Dibedakan atas, pori-pori yang tembus air dan pori-pori yang tidak tembus air. Nah, pada agregat dapat terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut, yaitu kondisi kering mutlak, kondisi kering udara, kondisi kering permukaan, dan kondisi basah. Yang terakhir ada berat isi agregat. Adalah perbandingan antara berat dan isi. Berat nilainya tergantung dari berbagai padat kita mengisinya, bentuk butir dan susunan butirnya. Jadi meskipun berat jenis suatu benda sama, namun tidaklah mutlak berat benda itu sama. Saya akan menjelaskan syarat umum untuk pembuatan agregat halus dan agregat kasar. Yang pertama, butiran-butirannya tajam dan tidak dapat dihancurkan dengan tangan. Yang kedua, tidak mudah dihancurkan oleh cuaca. Yang ketiga, kandungan lumpur maksimum 5% terhadap berat kering. Jika kandungan lumpurnya lebih besar dari 5%, maka harus dicuci. Yang keempat, pasir tidak boleh terlalu banyak mengandung bahan organik. Hal ini dapat diketahui dengan percobaan Abram Harder. Yang kelima, pasir harus memenuhi gradasi. Adapun 3 poin untuk memenuhi gradasi tersebut. Poin A, sisa di atas ayakan 4 mm minimal 2% dari berat kering. Poin B, sisa di atas ayakan 1 mm minimal 10% berat kering. Poin C, sisa di atas ayakan 0,25 mm minimal 80-90% dari berat kering. Adapun poin selanjutnya, poin ke-6, pasir tidak boleh bersifat reaktif terhadap alkali. Yang ketujuh, apabila dicuci dengan air larutan natrium sulfat, bagian yang hancur harus lebih kecil dari 10%. Untuk yang ke-8, pasir laut tidak boleh dipakai. Bila terpaksa, harus melalui riset dan laboratorium. Itulah bagian-bagian syarat yang harus dipenuhi dari agregat halus. Kadar air agregat. Yang pertama adalah agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil sebagai hasil dari disintegrasi dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pecahan batu. Pada umumnya, yang dimaksud agregat kasar adalah agregat dengan ukuran lebih besar dari 5 mm. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. Apabila kadar lumpurnya melebihi 1%, maka agregat tersebut harus dicuci. Agregat juga tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak beton. Salah satu contohnya seperti zat alkali. Berat butir agregat tidak boleh lebih dari 1/5 jarak terkecil antara bidang-bidang samping dari cetakan, 1/3 dari tebal pelat, atau 3/4 dari jarak bersih minimum antara batang-batang atau berkas-berkas tulangan. Kekerasan dari butir agregat kasar diperiksa dengan bejana penguji dari Rudolph dengan beban uji seberat 20 ton dan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, tidak terjadi pembekuan sampai fraksi antara 9,5 sampai 1,9 mm yang tidak lebih dari 24% terhadap beratnya. Kedua, tidak terjadi pembekuan sampai fraksi antara 19 sampai 30 mm yang melebihi daripada 22%, atau mesin Los Angeles beratnya tidak boleh melebihi 50% berat keseluruhan. Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang bervariasi besarnya dan bila digunakan ayakan dengan susunan ayakan yang telah ditentukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sisa pada ayakan 44 mm harus berkisar 90-98% dari berat. Selisih antara sisa kumulatif pada ayakan yang berukuran maksimum 60% dan minimum 10% dari berat. Pengujian kadar air agregat. Tujuan pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam agregat. Peralatan yang dibutuhkan: cawan atau talam, timbangan, open. Prosedur percobaan. Pertama, timbang cawan kosong yang dipakai. Kedua, timbang cawan dan agregat yang akan diuji. Yang ketiga,
timbang berat agregat yang akan diuji. B dikurang A. Keempat, masukkan agregat ke dalam oven dengan suhu 110 derajat selama 24 jam hingga berat agregat konstan. Kelima, diamkan agregat sebentar. Setelah dingin, timbang dalam kondisi kering. Yang keenam, timbang agregat dalam kondisi kering. E dikurang A. Metode ini dapat digunakan untuk agregat kasar maupun agregat halus. Contoh analisa perhitungan kadar air agregat. Rumusnya kadar air yaitu berat air per berat contoh kering kali 100%. Untuk mencari berat air, kita menggunakan berat cawan plus berat agregat dalam kondisi basah dikurang berat cawan plus berat agregat dalam kondisi kering. Sedangkan berat contoh kering, kita menggunakan berat cawan plus berat agregat dalam kondisi kering dikurang berat cawan. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Tabel percobaan kadar air agregat. Dalam tabel ini akan menjelaskan lebih detail tentang rumus yang ada di slide sebelumnya. Dalam tabel ini ada 3 buah sampel dan saya akan menjelaskan salah satu dari sampel tersebut. Berat cawan. Di sini berat cawannya ada 127,7. Selanjutnya berat cawan ditambah agregat basah sebesar 1735,8 gram. Berat cawan ditambah agregat kering sebesar 1732,8 gram. Selanjutnya adalah berat air, di mana C dikurang D menghasilkan 3. Selanjutnya berat contoh kering, D dikurang B, hasilnya 1605,1. Selanjutnya kadar air, rumusnya adalah E per F dikali 100%, hasilnya 0,186. Jika ada beberapa sampel, maka hasilnya akan dirata-ratakan. Dalam contoh ini ada 3 sampel dan rata-ratanya adalah 0,41. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.